Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Ya insya Allah semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas, dapat beribadah dengan lancar. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas submateri tentang definisi dan juga sumber pencemaran lingkungan. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Baik, sebagai pengantar, kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan yang namanya pencemaran lingkungan. Di sini disampaikan bahwa yang namanya pencemaran lingkungan adalah kondisi di mana terjadi penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh zat pencemar. Jadi teman-teman sekalian, jika kita analogikan, di sini terdapat sebuah wadah atau sistem gitu, di mana semuanya berjalan dengan baik sebagaimana biasanya. Lalu suatu ketika terdapat zat yang invasif masuk ke dalamnya, di mana zat tersebut kita sebut dengan zat pencemar atau biasa kita sebut dengan polutan. Jadi zat pencemar tersebut masuk ke dalam sistem dan apabila melebihi daya dukung dan daya tampung sistem tersebut dan dalam hal ini adalah lingkungan, maka status lingkungan tersebut menjadi tercemar. Selanjutnya, ini juga disampaikan bahwa pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi kegiatan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Ya, tentu ini pernyataan yang sangat benar, di mana apabila kita ambil contoh, di mana terjadi pencemaran pada air, maka dampaknya ya pada kesehatan, ancaman juga pada keselamatan baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, juga tentunya banyak aktivitas dan juga kegiatan makhluk hidup yang terganggu. Di sini juga diberikan contoh bahwa terdapat desa yang banyak pepohonan awalnya gitu ya, udaranya terasa segar, namun belakangan banyak berdiri industri-industri yang melepas zat pencemar udara, di mana itu menyebabkan udara terasa panas dan tidak lagi nyaman. Nah, kondisi tersebut teman-teman sekalian dapat dinyatakan bahwa udara telah tercemar oleh polutan yang dihasilkan oleh industri-industri yang datang pada desa tersebut. Oke, next. Nah, teman-teman sekalian, di sini disajikan dua gambar sungai, di mana yang sebelah kiri itu kondisinya masih baik, dan yang sebelah kanan adalah sungai yang awalnya baik, namun akibat dari masuknya zat pencemar dalam badan air, maka visualnya menjadi seperti itu, ya, menjadi keruh. Teman-teman sekalian, jika kita lihat sungai yang sebelah kiri, ini ya, sebelah kiri, itu airnya bening, dan sungai yang sebelah kanan itu airnya keruh. Kondisi keruh tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam kegiatan, misalnya terdapat kegiatan yang membuang limbah cair dengan kandungan minyak dan lemak tinggi, mungkin itu juga yang biasanya menyebabkan air menjadi hitam, bisa juga terdapat kegiatan yang membuang limbah cair sisa pewarna kain, seperti halnya kalau kita main-main ke Pekalongan, itu banyak sekali sungai yang berwarna-warni, ada yang merah, hijau, kuning, tergantung dari limbah cair sisa pewarnaan kain yang mereka gunakan warna apa begitu. Tentunya dengan catatan bahwa limbah cair atau polutan yang masuk ke badan air melebihi daya tampung dan daya dukung sungai tersebut, ya. Apabila polutan yang masuk melebihi daya dukung dan daya tampung sungai tersebut, maka pasti sungainya akan tercemar. Jadi apabila setetes limbah cair sisa pewarnaan kain warna merah misalnya masuk ke badan sungai, maka limbah cair yang merupakan zat pencemar atau polutan tersebut tidak menyebabkan air tercemar. Namun apabila terus terakumulasi dari tahun ke tahun, walaupun zat pencemarnya sedikit, ya, maka nantinya juga akan tercemar badan air tersebut. Jadi pastikan teman-teman sekalian, sebelum membuang limbah ke lingkungan, pastikan Anda mampu ataupun harus juga mengolah terlebih dahulu secara proper sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oke, next. Nah, ini teman-teman sekalian. Di sini selanjutnya kita akan bahas pencemaran ataupun juga permasalahan yang ada di dunia maupun di Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, masalah yang ada di dunia maupun di Indonesia itu macamnya sama saja. Masalah tersebut ya pencemaran air, tanah, udara, ya perubahan iklim, ya hujan asam, dan lain sebagainya. Dan mungkin yang membedakan adalah hanya kualitas dan kuantitasnya. Tentunya apabila
berbagai permasalahan lingkungan ini tidak segera dicari solusinya, maka keberlanjutan kehidupan manusia di bumi akan hilang. Kenapa bisa hilang begitu ya? Ya karena alam itu, teman-teman sekalian, menjadi sumber pemenuhan segala kebutuhan hidup manusia, mulai dari penyediaan udara, sebagai media penyedia air, kemudian makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Di sini juga disampaikan bahwa itu kerusakan alam sama dengan kerusakan kehidupan manusia. Ya, betul sekali. Dapat dilihat pada ilustrasi sebelah kanan itu, teman-teman sekalian. Yang kita harapkan pada bumi ini adalah kondisi yang hijau dan biru yang sebelah atas itu ya. Kemudian bukan menjadi merah, di mana kondisi tersebut ibaratnya tidak layak huni oleh manusia maupun oleh makhluk hidup lainnya. Oke, berikut ini adalah permasalahan lingkungan yang pertama, yaitu polusi. Ya, ini masalah yang sering kali kita jumpai, khususnya bagi teman-teman yang tinggal di perkotaan. Polusi atau juga sering disebut dengan pencemaran, itu ada yang namanya pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah, ya, itu yang di highlight warna merah. Untuk pencemaran air, itu bisa disebabkan oleh adanya tumpahan minyak pada badan air, lalu bisa disebabkan oleh hujan asam. Kemudian di mana kita tahu hujan asam itu akibat dari tingginya polutan di udara, seperti halnya adanya karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan zat lainnya, di mana zat-zat tersebut atau gas-gas tersebut kontak dengan air hujan sehingga menghasilkan kondisi yang asam. Selanjutnya, ketika kita lihat pada gambar sisi kanan atas itu teman-teman sekalian, terlihat banyak sekali buih. Di situ bisa jadi disebabkan oleh limbah sabun cuci di mana tinggi fosfor dan juga bersifat basah. Lalu kemudian untuk pencemaran udara, ini biasanya disebabkan oleh berbagai zat, gas, dan racun yang dihasilkan dari kegiatan industri, serta mesin yang menggunakan bahan bakar fosil. Itu rata-rata yang menghasilkan ataupun juga yang mencemari udara. Coba teman-teman bayangkan apabila teman-teman sekalian bertempat tinggal di area seperti pada gambar yang sebelah tengah itu, teman-teman, yang bawahnya. Lalu itu sangat luar biasa sekali begitu ya. Biasanya manusia pada umumnya hidup dengan asupan oksigen ya, itu sudah biasa. Sedangkan ini hidup dengan asupan gas yang toksik, itu luar biasa sekali. Itu sangat berbahaya bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Lalu berikutnya itu adalah ada pencemaran tanah. Ini bisa dari kegiatan industri, kemudian bisa juga dari domestik maupun yang lainnya, di mana dalam kegiatannya menghasilkan zat-zat perusak unsur hara pada tanah. Misal bisa diakibatkan dari pembuangan minyak pada tanah, lalu pembuangan air panas ya. Padahal itu hanya air panas, tapi karena secara terus-menerus maka dapat merusak unsur hara tanah. Kemudian dapat teman-teman lihat pada gambar yang paling bawah itu, sebelah kanan bawah, itu adalah ilustrasi dari tanah yang tercemar akibat dari pembuangan limbah minyak, oli, ataupun juga limbah batu bara. Gambar tersebut menampilkan bahwa pepohonan pada mati, di mana hal tersebut disebabkan oleh rusaknya unsur hara dan juga sifat toksik pada tanah, sehingga flora maupun fauna tidak dapat hidup di area tersebut. Baik, berikut ini adalah perubahan iklim, teman-teman sekalian. Ya, masalah berikutnya adalah perubahan iklim. Di sini disampaikan bahwa perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia. Ya, ini semua hasil dari kegiatan manusia yang tidak peduli pada lingkungan, di mana ini membentuk seperti halnya emisi gas rumah kaca. Jadi analogi dari gas rumah kaca adalah apabila teman-teman memarkirkan mobil di siang hari yang sangat terik, kemudian di tengah lapangan begitu, lalu semua jendela mobil tertutup rapat, maka yang terjadi adalah suhu di dalam mobil yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suhu lingkungan sekitarnya. Hal tersebut karena apa? Gitu ya, muncul pertanyaan. Ya, karena adanya efek rumah kaca, teman-teman, di mana panas yang masuk ke dalam mobil melalui kaca sukar dilepaskan kembali ke luar mobil, sehingga panas terus terakumulasi menjadikan panas yang lebih tinggi daripada panas di lingkungan sekitarnya. Teman-teman sekalian, sama halnya dengan bumi kita ini, ya,
gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan panas yang masuk ke bumi sukar dilepaskan kembali keluar bumi. Dampaknya apa gitu ya? Dampaknya adalah peningkatan suhu secara global. Ya. Jadi bumi kita ini semakin panas, dan semakin panas. Di sini disampaikan bahwa pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan juga kenaikan permukaan air laut. Di sini juga mengubah pola alami musim dan juga curah hujan seperti banjir bandang, salju yang berlebihan, hujan yang berlebihan, ataupun bahkan penggurunan, ataupun juga menjadikan area yang biasanya penuh air menjadi area yang kering. Oke, next. Nah, teman-teman sekalian, masalah berikutnya adalah populasi ya. Ternyata ini populasi juga merupakan masalah bagi lingkungan ya. Pertanyaannya, kenapa populasi menjadi bagian dari permasalahan lingkungan gitu ya? Ya, teman-teman sekalian, kita sebagai manusia itu sangat bergantung pada yang namanya sumber daya alam. Kita sangat butuh yang namanya air. Kita perlu yang namanya udara. Kita perlu bahan bakar untuk menggerakkan motor kita, menggerakkan mobil kita. Kita perlu juga sumber daya untuk makan, di mana semuanya kita dapat dari alam. Coba teman-teman bayangkan apabila terjadi ledakan populasi pada satu waktu di suatu daerah, maka dampaknya adalah pada kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang terus menurun akibat dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Sebagai contoh, pada suatu daerah, misalnya di Jakarta begitu, karena Jakarta merupakan salah satu daerah yang cukup disoroti. Pada daerah tertentu itu masyarakatnya atau kepadatannya sangat padat sekali, populasinya sangat tinggi. Ya, di sana terdapat daerah yang tidak pernah sepi, teman-teman sekalian. Pada siang hari di rumah tersebut digunakan oleh 5 orang yang bekerja pada malam hari. Dan pada malam hari rumah tersebut juga digunakan oleh 5 orang yang bekerja pada siang hari. Jadi ini satu rumah isinya 10 orang. Jika kita lihat lebih dalam begitu, tentu kebutuhan air pada satu petak rumah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rumah yang hanya dihuni oleh 4 orang dan efektif hanya digunakan pada malam hari karena siangnya pada bekerja. Jadi rumah yang lenggang tadi yang hanya 4 orang itu siangnya sepi tidak pernah digunakan, hanya digunakan efektif hanya pada malam hari. Tentu daerah dengan kepadatan penduduk atau dengan kata lain adalah populasi manusia yang sangat tinggi, maka dengan cepat ketersediaan air bersih akan hilang. Belum lagi ketika kita bahas timbulan sampahnya, teman-teman. Ya pasti itu sampahnya sangat tinggi sekali sehingga membebani pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah. Belum lagi penggunaan energi listrik, limbah septic tank yang tinggi juga ya. Jadi semakin banyak manusianya, semakin banyak limbah di septic tank yang dihasilkan, di mana itu dapat mencemari air tanah dan seterusnya. Ya, ini cukup masalah yang cukup kompleks bagi lingkungan. Gitu. Oke, next kita. Nah, permasalahan lainnya ini teman-teman ada deforestasi, ada kebakaran hutan gitu ya. Untuk kebakaran hutan sendiri ini ada 2 penyebab ya. Ada yang memang sengaja dibakar begitu ya, yang memang nakal gitu. Biasanya untuk membuka lahan pertanian. Namun ada juga yang memang terbakar secara alamiah, teman-teman ya. Di sini akibat dari kondisi yang sangat kering, kondisi yang sangat panas sehingga areal tersebut terbakar dengan sendirinya ya. Di sini juga kenapa dapat terbakar sendirinya? Itu terbakar dengan sendirinya akibat dari pemanasan global. Sebagai contoh, hutan gambut di Kalimantan misalnya, pada musim kemarau bermunculan beberapa titik api yang disebabkan oleh kondisi yang sangat kering sehingga mudah terbakar. Dan ketika sudah terbakar, maka sangat cepat api tersebut merembet ke mana-mana. Jadi lebih sukar lagi untuk dipadamkan. Lalu masalah berikutnya ada hujan asam ya, ini disampaikan hujan asam dan masih banyak lainnya. Nah, di sini coba teman-teman sekalian cari tahu lagi apa saja permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia maupun di dunia. Silakan sampaikan apa saja itu di kolom komentar serta berikan pendapat Anda secara detail kenapa itu menjadi masalah bagi Indonesia dan juga bagi dunia. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan apabila terdapat penyampaian materi yang salah, saya mohon maaf.
Serta tentu masukan dan saran kami tunggu demi perbaikan video berikutnya. Terima kasih telah menonton teman-teman sekalian. Sampai ketemu di lain kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.